Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Anda yang sudah bersedia hadir hari ini untuk kembali sebenarnya mendengarkan beberapa materi terkait dengan pengantar persamaan diferensial parsial. Jadi perkuliahan ini merupakan perkuliahan lanjutan dari persamaan diferensial biasa yang sudah Anda pelajari di semester 3, kemudian di semester 4 kita kembali mengulang yang namanya kita kembali melanjutkan materi untuk pengantar persamaan diferensial parsial. Nah, jadi seperti yang Anda ketahui yang namanya persamaan diferensial biasa itu pasti memuat yang namanya variabel bebas hanya satu gitu ya. Kemudian untuk persamaan diferensial parsial itu kita mempelajari persamaan diferensial yang memuat dua atau lebih variabel bebas kita. Nah, untuk mengawali perkuliahan kita yang pertama itu seperti biasa Ibu selalu nge-share atau memflorkan yang namanya kontrak perkuliahan karena kontrak perkuliahan itu merupakan istilahnya rambu kita untuk melaksanakan perkuliahan untuk satu semester, gitu ya. Untuk pengantar persamaan diferensial parsial sendiri, tentunya Ananda harus, kalau seandainya sudah mengambil PDB, itu mengulang kembali materi sebelumnya. Kalau misalnya belum mengambil PDB, seharusnya tidak bisa mengambil PPDP gitu ya. Jadi untuk persiapan kita itu materi PDB sebelumnya. Untuk outline kontrak perkuliahan mungkin sama seperti sebelumnya. Perkuliahan kita nanti pertemuan pertama secara online, namun nanti pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pertemuan offline pada jadwal dan ruangan yang kita persiapkan. Kemudian untuk aturan keterlambatan sendiri, seperti biasa, Ibu memberikan tenggat waktu kalau misalnya mahasiswa diharapkan sudah hadir 5 menit sebelum Ibu datang ke kelas gitu ya. Atau kalau misalnya kita dalam Zoom meeting seperti ini, 5 menit sebelum Ibu datang mungkin bisa hadir dulu. Jadi ketika jadwalnya sudah masuk, kita sudah bisa langsung melaksanakan perkuliahan. Untuk keterlambatan, kalau seandainya lebih dari 15 menit, Ananda nanti bisa belajar mandiri gitu ya. Kalau untuk slide dan sebagainya nanti bisa Ibu share. Kemudian untuk aturan lainnya mungkin sama ya. Ananda juga harus mengingat bahwa pertemuan kita itu minimal 75% dari total perkuliahan. Jika tidak, itu tidak bisa mengikuti UAS. Untuk mahasiswa yang hadir lebih dari 75 menit, itu baru Ibu izinkan mengisi absen 5F MIPA. Kemudian sama untuk perkuliahan seperti sebelumnya, kalau misalnya lupa absen 5F MIPA, mungkin Ibu anggap itu sudah tidak hadir gitu ya, karena 5F MIPA itu biasanya absen default selama 24 jam. Nah, kemudian untuk PIC kelas sendiri itu akan sama untuk PIC yang sebelumnya gitu ya, ketua kelas sebagai penyambung komunikasi. Jadi kita tidak usah buat grup dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada yang berhalangan hadir karena sakit itu bisa minta izin langsung ke PIC kelasnya. Nah, untuk PPDP karena perkuliahan kita itu project based learning, jadi pasti harus dibagi per kelompok gitu ya. Nah, kelompok ini akan Ibu bagi dalam beberapa minggu ke depan, yang dimana kelompok itu akan mulai dari belajar bersama sampai nanti membahas proyek. Kemudian kelompok juga melaksanakan diskusi sebagaimana yang diatur gitu ya. Nanti Ibu akan berikan instruksi untuk pengerjaan proyek juga diskusi kelompok. Nah, untuk yang lainnya sama, kita karena kampus juga punya norma akademis, tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun. Kalau misalnya bagi Ibu, untuk tugas mungkin masih bisa ATM, tapi kalau misalnya untuk kuis dan ujian atau apapun yang bersifat diujikan, itu tidak ada yang namanya mencontek atau plagiarisme. Nah, untuk pengumpulan yang lainnya, Ibu harapkan sesuai atau tepat pada waktunya. Jadi itu kira-kira untuk kontrak perkuliahan. Sampai di sini untuk kontrak perkuliahan, apa ada yang berkeberatan untuk melaksanakannya? Ya, atau ada yang mau menambahkan? Untuk semester depan gitu, kira-kira Bu, kira-kira adik-adik kami harus ditambahin ini gitu Bu, supaya lebih apa gitu. Silahkan kalau ada saran enggak?
Aman? Oke, kalau aman, jadi sebelum kita masuk ke materi, ini mungkin kelengkapan perkuliahan yang harus Anda punya. Ini juga island kita, mata kuliah prasyarat. Artinya mata kuliah prasyarat, Ananda harus, jika sudah lupa, itu mengulang kembali. Jadi mengulang kembalinya bukan masuk kelas ya, tapi mengulang kembali pelajaran yang ada, yaitu kalkulus 3. Karena kita butuh turunan satu ataupun dua variabel dan integral untuk satu ataupun dua variabel bebas. Kemudian PDB-nya juga diingat kembali. Kenapa? Karena semua yang kita pelajari nantinya itu PDB sebagai kunci. Gitu ya, bukan Jawa sebagai kunci, tapi PDB sebagai kunci. Oke. Nah, selanjutnya untuk jadwal perkuliahan kita ini secara offline mungkin hari ini jadi anomali ya, karena kita eh, di waktu libur gitu. Oke, untuk highlight perkuliahan seperti ini. Jadi nanti kita bisa kuliah online selama 40% atau sebanyak 40% dan jatah mahasiswa itu cuma 25% dari total pertemuan. Kemudian kita ngambil langsung yang 3 SKS kali masuk ya. Nah, untuk komponen penilaian seperti ini, kenapa Ibu share? Karena nanti Ibu pengennya ketika kalian sudah misalnya selesai mengerjakan kuis atau selesai UTS, sudah bisa langsung hitung sendiri nilainya. Jadi kalau misalnya UTS-nya berapa persen, itu silahkan dihitung. Kalau misalnya project sekian persen, nah itu udah tahu kira-kira nilai akhirnya berapa. Gitu ya. Selanjutnya ini highlight perkuliahan. Karena seperti yang Ibu mention tadi, review PDB itu penting, maka materi PDB itu silahkan diulang kembali dari semua metode yang kalian pernah pelajari sampai seperti apa trik-trik menyelesaikan atau mencari solusi PDB. Kemudian definisi dan klasifikasi dari PPDP itu materi kita di awal hari ini. Kemudian ada juga deret Foye, kemudian tiga masalah utama PDP, dan terakhir itu metode karakteristik. Jadi ini kira-kira materinya dan yang terakhir ini adalah jadwal pertemuan kita untuk ke depannya gitu ya, untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi itu kira-kira untuk kontrak perkuliahan. Jika Ananda ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke. Oke, jika tidak ada, Ibu perlihatkan dulu ya RPS. Jadi sebenarnya kita RPS biasanya kita upload di Island ya. Jadi di Island semua RPS, kemudian referensi itu sudah Ibu upload. Cuman untuk yang Ananda bisa perhatikan sendiri di RPS itu, kalau misalnya Ananda buka dan baca ya, jadi setiap CPMK, kemudian pertemuan setiap minggu, juga berapa penilaian yang harusnya Ananda dapatkan dan dari mana diperoleh, itu sebenarnya sudah ada di RPS. Dan yang terakhir juga di sini ada Ibu sematkan pada RPS kita kira-kira seperti apa form untuk penilaian proyek kita nanti. Jadi karena kita kuliah proyek ya sebesar 50%. Oke, itu RPS dan jika tidak ada yang mau ditanyakan Ananda Ibu, Ibu lanjutkan dengan materi kita sedikit gitu ya. Jadi sebelum eh, berakhir perkuliahan kita untuk satu SKS dan sebagainya, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang PDP. Jadi kalau misalnya Anda tahu di awal-awal perkuliahan, pasti yang Ibu selalu sampaikan gitu ya. Kalau misalnya kita punya persamaan diferensial, yang harus kita ketahui pertama kali itu pasti apa klasifikasinya gitu ya. Sampai materi terakhir pun kita bakal butuh tahu klasifikasi suatu persamaan diferensial sedemikian sehingga nanti ketika kita menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah itu semua mudah kita selesaikan karena kita sudah tahu kira-kira apa klasifikasinya. Nah, untuk outline dari bab ini sendiri, Ibu bagi 5. Pertama definisi, klasifikasi, kemudian metode sederhana penyelesaian PDP, kemudian pemahaman mengenai syarat awal dan syarat batas, karena nanti kita akan belajar yang namanya masalah nilai batas dan masalah nilai awal. Kemudian yang terakhir itu adalah PDP linear homogen. Nah, untuk definisi PDP sendiri, seandainya Anda perhatikan persamaan pertama, kita punya suatu fungsi yang merupakan fungsi yang terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X dan T. Di situ kita bisa memperhatikan. Kemudian fungsi itu memuat juga.
U atau suatu fungsi atau variabel tak bebas gitu ya, di mana U itu merupakan fungsi terhadap X dan T. Kemudian kita punya turunan pertama juga terhadap X dari si U, kita punya turunan pertama terhadap T dari si U, dan selanjutnya, dan seterusnya gitu ya. Itu sama dengan suatu atau sembarang konstanta. Maka persamaan satu-satu itu bisa Ibu sebut sebagai persamaan diferensial parsial. Karena sekali lagi, persamaan diferensial parsial itu memuat dua atau lebih variabel bebas. Itu ya, berbeda dengan PDB. Nah, persamaan satu-satu dapat ditulis ulang atau dapat dinyatakan ulang dengan persamaan satu dua, di mana persamaan satu dua itu merupakan bentuk lain atau notasi lainnya dari persamaan satu-satu. Kalau biasanya nanti Ananda bisa ketemu UX, nah itu akan sama juga dengan ketika Ibu menuliskan do U per do X. Begitu juga seterusnya. Nah, ini kira-kira yang disebut dengan persamaan diferensial parsial. Nah, Ibu punya contoh seperti ini. Seandainya Ibu punya tiga persamaan yang di layar gitu ya. Menurut Ananda, untuk analisa awal, kira-kira untuk persamaan satu, itu merupakan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial? Dan sebutkan juga alasannya kenapa. Ada yang bisa menjawabnya? Untuk persamaan pertama, mau Ibu tunjuk atau mau volunteer? Kalau Ibu tunjuk, Ibu sebutin satu-satu nanti. Untuk persamaan pertama atau yang nomor satu, itu kira-kira PDB, kemudian boleh disebutkan alasannya apa? Dipersilahkan kepada Ananda Ibu, atau Ibu bisa minta tolong di sini di layar Azlin Fahira. Azlin gimana, Nak? Untuk persamaan pertama, menurut Azlin, apakah itu PDB atau PDP? Kemudian apa alasannya? Kalau menurut Azlin itu tuh PDP, Bu, karena contohnya di sana ada U UTX di mana dia tuh turunannya ada terhadap T dan juga terhadap X, Bu. Jadi ya karena dia memuat dua variabel, makanya dia disebut PDP, Bu. Ini masih tampilan di Azlin slide yang pertama ya, Nak ya? Coba cek lagi, Nak. Yang slide yang Ibu tampilkan itu yang ada tiga nomor. Ada tiga nomor. Ibu punya persamaan pertama, kedua, sama ketiga. Terlihatkah, Nak? Atau belum ini ya? Kalau yang lain gimana? Sudah terlihatkah slide yang kedua? Ibu, maaf izin bertanya sebelumnya, Bu. Ya? Untuk slide-nya emang baru yang definisiin ya, Bu? Enggak, yang Ibu sekarang sudah perhatikan persamaan diferensial PD berikut, yang persamaan slide berikutnya. Kelihatan, Nazlin, Nak? Kalau di slide Azlin masih yang definisi, Bu. Masih definisi? Semua juga? Oke, sorry. Berarti Ibu yang salah nih. C, Ibu ulang lagi nge-share ya? Oke. Kalau yang sekarang tampil di Azlin dan teman-teman, yang lain gimana? Slide yang keberapa, Nak, kalau yang tampil? Udah muncul, Bu, yang Ah, tiga oke. persamaan. Tiga persamaan. Nah, berarti Ibu ulang pertanyaannya ke Azlin. Untuk yang persamaan pertama, kira-kira menurut Azlin apa tipenya? Kemudian alasannya apa? Untuk yang pertama itu dia PDB, Bu, karena dia hanya memuat turunan satu variabel saja. Oke, hanya memuat turunan terhadap X-nya saja gitu ya. Jadi dia memuat hanya satu variabel bebas PDB ya, Nak ya. Terima kasih Azlin ya. Untuk yang kedua bagaimana? Di sini ada Naura Fajaria. Naura ada di sini, Nak, atau Naura sedang di jalan ya? Oke, kalau tidak ada Naura, berarti Mauriska Khairunisa. Mauriska, ada nak? Oke.
Terdengar suara ibu nak sore ya di sini sinyalnya hilang timbul. Ini ibu yang hilang timbul sinyalnya nih. Oke. Tadi yang kedua ibu panggil siapa? Mauriska ya? Iya, Bu. Ibu minta tolong kalau misalnya untuk nomor dua, itu kira-kira Mauriska bisa jelaskan dia PDP atau PDB, kemudian alasannya apa, nak? Yang kedua itu Terlihatkah untuk slide-nya? terlihat, Bu. Hmm. Yang kedua itu P PDP, Bu. Oke. Ada berapa variabel bebas kita di sana? Variabel bebasnya ada T sama X. Oke, ada dua ya, T dan X. Oke, makasih ya Mauriska ya. Yang terakhir berarti Ibu minta tolong sama Fitri Ananda Syabrina. Kalau untuk yang ketiga gimana, nak? Itu PDP, Bu. Kenapa? Bebas, Bu. T sama X. Oke, karena ada dua variabel bebas yaitu T dan X. Nah, jadi itu kira-kira secara garis besar kita ngelihat perbedaan yang namanya PDB dengan PDP gitu ya. Jadi udah terlihat bahwa ternyata PDB hanya memuat satu variabel bebas, sedangkan PDP memuat lebih dari dua variabel bebas, dua atau lebih gitu ya. Nah, untuk PDP sendiri sama seperti PDB, itu akan punya klasifikasi atau kira-kira tipenya seperti apa. Klasifikasinya sama juga dengan PDB, kita punya yang namanya orde, kita punya yang namanya linear dan non-linear, kita punya homogen dan non-homogen, kita juga punya yang namanya autonomus atau mandiri tak mandiri gitu ya. Nah, untuk klasifikasi sendiri pertama orde. Sama seperti PDB, orde itu adalah turunan tertinggi yang termuat dalam PD kita. Jadi kalau dibilang turunan tertinggi artinya turunan keberapanya gitu ya. Kalau misalnya orde itu pasti berbeda dengan pangkat. Ketika kita punya orde, penulisannya pasti dalam kurungnya ini ada sedikit typo di ibu. Kalau misalnya kita menuliskan orde, kalau lebih dari tiga, sebenarnya kita bisa tuliskan dalam kurung. Ini bisa jadi tricky ya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan pertama lah, kalau misalnya Ibu bilang tricky, jadi bedanya ya ketika kita menuliskan orde, itu kita menuliskan dalam kurung ya. Jadi bukan pangkat biasa, tapi ketika kita menuliskan pangkat itu tanpa kurung. Oke, untuk yang pertama misalnya, Ibu punya PDP, itu sudah pasti PDP ya, karena Ibu punya dua variabel bebas di sana, X dan Y. Kemudian Ibu bisa mention atau bisa state bahwa itu adalah PDP orde 4. Karena di sana turunan tertingginya adalah turunan keempat, baik itu terhadap X, baik itu terhadap Y untuk suku ketiga, atau baik dia terhadap X dan Y untuk suku yang di tengah. Gitu ya, terlihat. Nah, untuk yang kedua, itu bisa Ibu minta tolong sama Nabila Gusti Rohima, Ella. Bisa Ibu minta tolong kalau untuk yang kedua, itu kira-kira orde berapa ya? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Menurut Nabila tuh orde 3, Bu. Dikarenakan yang alpha ini diturunan ke F turunan ketiga terhadap X. Oke, berarti suku yang di tengah ya, itu menandakan turunan ketiga terhadap X dari si fungsi F. Kalau misalnya Ibu boleh nanya untuk yang suku ketiganya itu gimana ya, Ella? Kenapa kita tidak bisa menyebut dia sebagai orde 4? Suku ketiga tuh 4, Bu. Bukan turunan keempat, Bu. Oke, berarti terlihat ya bedanya. Jadi untuk suku yang ketiga itu merupakan pangkat keempat ya, pangkat 4 atau perkalian fungsi dari F itu sebanyak 4 kali gitu. Oke, selanjutnya kalau misalnya untuk persamaan yang terakhir, boleh Ibu minta sama Cindy. Itu kira-kira gimana, Nak? Kalau untuk yang terakhir? Itu orde ketiga, Bu. Oke, masih orde 3 ya. Karena di Iya. sana turunannya adalah turunan ketiga terhadap X sendiri. Oke, nah jadi
Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian ya. Jadi untuk sampai klasifikasi, karena tadi kita juga sudah membahas yang namanya RPS kita dan juga membahas kontrak perkuliahan. Jadi insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan mengenai klasifikasi PDP. Namun Ibu minta kepada Anda semua itu tolong dicari kira-kira contoh yang mana PDB dan contoh yang mana PDP. Selain yang tertulis dalam slide, kemudian contoh juga kira-kira klasifikasi dengan PDP tapi untuk orde yang berbeda-beda dan berikan alasannya. Jadi itu untuk pertemuan berikutnya ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di jadwal kita dengan pertemuan offline. Dan terima kasih yang Anda semua yang sudah hadir hari ini. Ibu tutup dulu pertemuan kita. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi